warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk pada bab optimalisasi perkembangan moral anak dan remaja. Kalau kita dari kata-katanya optimalisasi berarti bagaimana kita mengoptimalkan perkembangan moral. Moral itu berarti perilaku. Hal yang nampak, hal yang ditampakkan oleh anak dan remaja. Apa saja sih yang butuh kita perhatikan? Otomatis kalau perkembangan moral anak dan remaja yang terlebih dulu dari moral dari anak dulu. Anak ini ada dua sesi, ada dua perkembangan, prenatal dan masa natal. Maksudnya apa? Prenatal berarti perkembangan sejak dia ada di dalam kandungan. Lupa apakah perilaku orang tua dalam ketika mengandung anak itu mempengaruhi hasil dari anak itu? Mempengaruhi. Lupa kok bisa seperti anak belum tahu, iya, tapi anak sudah bisa merasakan. Bukan hanya mengetahui dan merasakan, anak dalam kandungan itu digosok aja, dia bicara dia tuh nyambung. Emosi orang tua itu loh yang tahu. Makanya itu dari sini optimalisasi yang pertama itu mencakup dimensi pengetahuan dulu. Kenapa sih kok anak itu diajarkan untuk menutup aurat? Kenapa sih anak itu diajarkan untuk merasakan emosi orang tua, emosi orang-orang sekitarnya, dan bagaimana tindakannya? Nah, maaf, yang pertama adalah pengetahuan. Anak itu kita ajarkan bagaimana cara dia untuk mengetahui dulu. Bagaimana perkembangannya, bagaimana perilakunya. Contoh pengetahuan. Kita perlihatkan anak itu berbagai macam sisi yang positif. Maaf, jangan sisi yang negatif ya. Sisi yang positif dulu yang banyak. Kenapa sih kita itu kok membaca Al-Quran? Contoh pengetahuannya. Kenapa sih kok kita itu berbicara itu harus baik? Kenapa sih kok bisa sih Allah itu kenapa sih Allah itu menciptakan dunia seisinya? Dari mana asal semuanya? Itu pengetahuan. Kebaikan, keindahan, kecantikan, itu pengetahuan. Sedangkan perasaan itu kita ajarkan anak ketika apa? Contoh, emosi yang muncul dari orang-orang sekitar. Ketika ada yang menjahili dia, cara anak dalam bersikap, cara anak dalam mengambil keputusan, itu masuk pada perasaan. Ketika perasaan sudah disentuh, ketika anak sudah diajarkan, contoh ketika anak dipukul temannya, kalau ada teman yang mukul sampean, diam aja, menghindar, anak akan menghindar. Tapi ini berbeda ketika kita yang mengajarkan, ketika ada yang mukul kamu, maka pukul dia, pukul kembali. Ya, hancur sudah. Yang terjadi apa? Kita malah mengajarkan anak untuk berbuat arogan. Sekarang nggak terasa, tapi 5-10 tahun lagi kalau anak tetap arogan, sebenarnya yang salah siapa? Modelnya. Makanya kita sebagai orang tua bukan hanya mencarikan lingkungan yang baik untuk anak, tapi juga bagaimana kita menjadi model yang terbaik untuk anak. Ingat ya, kita harus menjadi yang terbaik untuk anak. Lupa bagaimana caranya kita mengenalkan berbagai macam hal itu? Bisa melewati 3 macam media: audio, visual, dan audiovisual. Contoh visual melewati gambar, lukisan, tulisan. Itu visual. Audio bisa melewati lagu, sholawat, lantunan ayat suci Al-Quran ataupun yang lain. Audio visual bisa jadi dia dari film, dari video, dari hal yang lain. Makanya dari sana media pun itu loh harus kita pilihkan anak itu. Kenapa anak itu tidak tahu? Contoh sekarang anak TK sudah kita perlihatkan dia itu untuk pacar-pacar, yang terjadi apa? Pacarmu itu. Berbeda dengan kalau anak itu dari kecil dilihatkan film kartun aja, kartun yang mendidik. Mungkin contoh film sekarang Siva, Upin Ipin, Batman, ya.
Yang terjadi apa? Anak itu pola pikirnya seperti itu. Contoh Upin Ipin. Bagaimana cara dia bersikap kepada guru? Bagaimana cara dia bersikap kepada orang tua? Bagaimana cara dia dalam membantu teman? Bagaimana cara dia dalam bermain? Diajarkan kan di sana. Kita nggak boleh egois kepada anak. Loh, ini kan TV-TV saya. Saya suka saya lihat cinta-cintaan, lihat sinetron yang bersesi-sesi. Loh, iya. Ketika tidak ada anak nggak apa-apa. Kita nggak boleh egois. Kita harus bisa merasakan perasaan anak. Ya. Sedangkan metode yang kita gunakan itu yang pertama adalah mengamati, menganalisa, pengawasan dan praktek langsung. Contoh dalam berbicara, anak itu pasti praktek. Apa yang kita bicarakan pasti anak itu praktek kok, tidak mungkin tidak. Kita nyuruh anak untuk mukul, dia mukul. Kenapa? Ibarat anak kecil seperti robot yang bisa kita perintah. Tapi apa ketika anak itu sudah merasakan terus dan terus, maaf, tidak selamanya anak itu menjadi robot. Kenapa saya bilang anak itu menjadi robot? Dalam segmen, karena dia itu nggak tahu apa-apa. Nilai, norma, keyakinan yang menanamkan itu adalah orang tua. Makanya kalau menurut Pak Yai itu, hal yang pertama harus ditanamkan pada anak adalah tauhid. Maksudnya tauhid mencakup semuanya, karakternya, akidah dan akhlak kan masuk karakter. Terus agamanya dia, itu namanya tauhid. Dan dari sini bukan berarti kita tuh mengajarkan anak untuk shopping. Jadi apa terus beranak itu? Kita ajarkan anak untuk, maaf ya, contoh kita tiru di Cina, di Jepang. Ketika anak masih kecil itu kita ajarkan mereka untuk membuat, bukan untuk membeli. Contoh kita di sana ada gorengan. Bagaimana Bunda ya cara kita untuk membuat gorengan? Bukan bagaimana kita untuk membeli, di mana kita membeli gorengan, enggak. Bagaimana cara membuat? Kok bisa seperti ini? Hal itu mempengaruhi iya. Mindset anak, makanya kita mengajarkan dari kecil. Anak itu adalah sebuah robot dari kecil itu. Tapi ketika sudah besar dia bisa mandiri, itu dirinya sendiri, jati dirinya. Ketika kita dulu maaf nggak telaten, udah kita beli aja, kita mudah putus asa, yang terjadi apa? Anak pun sama, dah wis ini itu aku tak beli aja. Nah makanya itu sekarang kita di Indonesia, mari kita galakkan, jangan sampai kita itu maaf, ibu membeli nasi, bukan, kita rubah, ibu menanak nasi, ibu menjahit baju, bukan ibu membeli baju. Kenapa? Ini mengajarkan pada anak masuk. Makanya dari kecil anak itu seyogianya kita ajarkan untuk apa? Berusaha agar dia tidak mudah putus asa. Kalau anak kita ajari dengan kemudahan, yang terjadi apa? Dia mudah putus asa. Ketika ada tantangan sedikit dia ambil, dia sudah putus asa, dia mencari pelarian lain. Sedangkan untuk para remaja, kita harapkan mereka itu bisa mempelajari apa yang diharapkan pada kelompok sosialnya. Maksudnya apa? Remaja itu mempelajari apa yang terjadi di lingkungannya. Lingkungan ini positif atau lingkungan ini negatif. Ketika lingkungan itu positif, bagaimana dia harus bersikap. Ketika lingkungan ini negatif, bagaimana dia harus bersikap. Mengajarkan anak untuk menganalisa dan mengajarkan remaja untuk mengambil sikap, dan mengajarkan remaja untuk menghindari sesuatu yang buruk, itu yang penting. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan hati nurani. Kita berbicara, kita berperilaku itu pakailah hati. Contoh, ketika anak mau jahil, ketika kamu dijahilin temanmu, apakah kamu itu tidak marah? Jadi apa? Di flashbackkan kembali itu pakai hati nurani. Serta menanamkan rasa bersalah. Maksudnya apa? Menanamkan rasa bersalah itu supaya remaja itu bisa bertanggung jawab, supaya dia itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Contoh, hasil pekerjaan rumahnya dia itu keliru, yang disalahkan ke temannya. Loh, teman saya itu seperti itu, caranya seperti itu. Enggak. Oh iya, saya salah, saya kurang belajar. Nah,
Makanya seorang remaja itu sebenarnya apa, kita latih dan kita biasakan untuk berbuat baik, sehingga apa, dapat mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi dengan anggota kelompok sosial. Maksudnya apa? Supaya remaja ini bisa diterima di kelompok sosial mereka, utamanya di kelompok sosial yang bersifat positif. Makanya upaya guru dalam mengoptimalkan perkembangan moral, perkembangan Dek, sebentar ya. Dek, salin Dek. Sebentar sekali ya. Dek, di luar. Kulaan nomor.